10 faktor karakter ya. Yang pertama adalah pembentukan sistem nilai humanistik altruistik. Humanistik artinya manusiawi, nilai-nilai manusiawi, berbuat baik, membantu, kasih sayang, ada rasa empati dan seterusnya ya. Kalau kita melihat orang dalam kondisi yang menderita ya, selama ini mungkin pasien gitu. Kemudian altruistik ya, jadi mengutamakan kepentingan orang lain ya. Jadi egonya ditekan, kemudian mengutamakan kepentingan orang lain, dan itu sangat tepat kalau kita lihat pada seorang perawat di mana kemudian dia harus mengutamakan kepentingan pasien ya, dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Nah, apabila sistem nilai ini terbentuk pada perawat, maka kemudian saya yakin seorang perawat akan menunjukkan ya sikap yang baik ya tatkala melakukan praktik keperawatan. Yang kedua adalah penanaman keyakinan dan harapan. Ini penting ya bagi pasien, orang yang menderita untuk sembuh dari penyakit. Tanpa adanya keyakinan dan harapan untuk sembuh, maka kemudian pasien akan terus turun kondisinya dan bisa berdampak pada kematian. Nah, ini yang kemudian harus didorong dengan berbagai cara bagaimana bisa menumbuhkan keyakinan, bisa menimbulkan harapan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Peka terhadap diri sendiri ya, tidak saja pada orang lain tapi diri sendiri harus peka dalam kondisi kemudian tubuh sudah capek, butuh istirahat ya jangan dipaksakan untuk terus bekerja. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap proses, terhadap sikap, perilaku dan proses perawatan. Nah ya, jadi yang penting kita harus peka terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, kalau diri sendiri orientasinya pada diri sendiri, maka kita bisa egois. Kan begitu ya. Harapannya adalah sebelum kita merawat orang lain, kita juga harus peka kebutuhan diri sendiri. Kenapa? Kalau kebutuhan diri sendiri diabaikan, ya kemudian kita mungkin menjadi menderita sakit karenanya, maka kemudian bagaimana kita bisa merawat orang lain. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan hubungan manusia, hubungan caring manusia, hubungan transpersonal ya. Ini juga sangat penting ya. Hubungan caring tidak sekedar hanya hubungan interpersonal, tidak sekedar hanya terapeutik, tapi lebih itu adalah bagaimana kemudian kita bisa saling memahami, seorang perawat paham tentang seorang pasien, kondisinya bagaimana, hatinya seperti apa, demikian pula ya harus berbalik ya, berbalikan. Bagaimana seorang pasien pun harus mengerti bagaimana kondisi perawat. Hal ini harus terjadi ya, sebab kalau salah satunya tidak seperti itu, maka kemudian tidak akan terjadi hubungan caring manusia itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana meningkatkan dan kemudian bisa menerima ekspresi dari orang yang menderita, dari pasien, baik positif maupun negatif. Kadang orang punya masalah, kemudian ditumpahkan masalah ke orang lain. Nah, tetapi terkadang ya kita juga butuh pengakuan. Kalau kita punya prestasi, punya kelebihan, punya hal yang positif, itu kita sampaikan ke orang lain ya, ini akan meningkatkan keyakinan, meningkatkan motivasi, harga diri dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi tidak hanya negatif, positif pun demikian. Orang yang mungkin memiliki prestasi tapi tidak disampaikan kepada orang lain ya, maka tidak ada kebanggaan. Yang meskipun kebanggaan ini tidak berarti sombong ya, tetapi bagaimana kita diakui keberadaan kita di tengah-tengah yang lain. Kemudian yang keenam adalah penggunaan sistematis dari proses pemecahan masalah yang kreatif dalam perawatan ya. Jadi kita berbicara tentang proses perawatan, dan itu bagian dari bagaimana kita melakukan ya praktik keperawatan. Nah, ini konsep ini, langkah ini tentu seiring ya dengan konsep asuhan proses keperawatan. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam melakukan praktek keperawatan itu, seorang perawat harus secara sistematis menggunakan proses pemecahan masalah. Berikutnya adalah tingkatan proses belajar mengajar transpersonal. Nah, jadi edukasi kepada pasien ini juga hal yang menjadi langkah-langkah di dalam faktor karakter. Dan yang menarik adalah bahwa proses belajar mengajar ini harus bersifat transpersonal gitu ya. Jadi harus memperhatikan bagaimana kondisi baik eksternal maupun internal dari pasien. Kita yang mengajari ya, katakan seorang perawat memberikan edukasi, tentu tidak sekedar mengedukasi ya, tetapi bagaimana dilakukan dengan cara yang baik ya, memperhatikan bagaimana suasana hati dari pasien dan seterusnya.
ya, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat juga begitu ya, karena terlalu lama mungkin edukasi juga saya kira akan membosankan. Terlalu cepat maka pasien kemudian tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan, atau bahkan mereka tidak mengikuti, tidak tahu begitu ya, tapi malu untuk bertanya lebih lanjut ya, karena mungkin yang kita lakukan, yang perawat lakukan dilakukan dengan tergesa-gesa. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-8 ya, menyediakan lingkungan, artinya yang bisa menciptakan penyembuhan, baik itu bersifat lingkungan mental, fisik, sosial, spiritual ya. Jadi, dan ini komprehensif ya, ciri keperawatan itu adalah memberikan layanan yang komprehensif ya, lingkungan yang kemudian baik, yang menyembuhkan dari mental ya, jauh dari bullying, jauh dari ketidaksukaan terhadap pasien, ini penting. Kemudian secara fisik juga begitu, harus aman dari ancaman. Sosial juga demikian ya, seorang pasien tidak boleh isolasi atau dilarang berinteraksi ya, sepanjang memang tidak ada larangan untuk itu ya. Kemudian secara spiritual ini penting juga, bagaimana membangun ruhani atau ruhiyah ya, spiritual dari seorang pasien, dan itu lingkungan demikian bisa mendukung, bisa bersifat protektif bagi pasien ya, baik fisik ya, psikologis, sosial ya, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 adalah bantuan dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, menurut Watson, kebutuhan itu ada yang level tinggi dan ada yang level rendah. Harus ada prioritas ya, pemenuhan kebutuhan itu, sehingga integritas pasien ya, baik dari sisi fisik ya dan seterusnya ini betul-betul dipelihara. Dan yang terakhir adalah memberikan ruang bagi kebutuhan eksistensial, fenomenologi spiritual yang kemudian bisa menjadi atau bisa membuka ya, dimensi spiritual, misterius, eksistensial dari kehidupan kematian. Luar biasa yang terakhir ini, kalau kita lihat aspek spiritualnya sangat menonjol sekali. Ya, tampaknya adalah bahwa kalau kemudian seseorang pasien itu sudah sakit dan tidak ada upaya secara manusiawi yang bisa dilakukan, maka dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa, dikembalikan kepada kekuatan alam semesta ya, pencipta alam semesta dan seterusnya. Orang-orang yang mungkin dalam kondisi kritis, orang dalam kondisi yang tidak bisa tertolong, tapi kemudian muncul keajaiban, mereka bisa sembuh, dan itu banyak cerita terjadi. Nah, hal semacam ini perlu kita tekankan ya, keyakinan, motivasi spiritual semacam ini perlu kita lakukan. Dan bahkan dalam kondisi di mana kemudian tidak memungkinkan pasien bisa sembuh, maka hal yang perlu kita lakukan yaitu bagaimana agar kemudian seorang pasien ya bisa meninggal dengan tenang, bisa meninggal dengan bahagia dan seterusnya. Dan itu bisa terjadi kalau kita memberikan ruang bagi pasien, bahwasannya kekuatan eksistensial, fenomenologis, spiritual ya, ini tidak saja ada saat ini ya, tetapi sesudah meninggal pun ya, semacam itu tetap kita harapkan. Jadi meninggal dengan tenang, meninggal dengan bahagia mungkin ya. Kenapa? Karena itu sebuah kebutuhan. Ya, terlebih lagi kalau kemudian orang-orang yang baik ya, orang-orang yang hidupnya di dunia ini mematuhi ya atau mengikuti perintah-perintah Tuhannya, kira-kira begitu, maka kemudian menjelang ajal adalah bukan sesuatu yang perlu disedihkan ya, atau sangat menderita. Kenapa? Karena mereka akan bertemu dengan Tuhan. Nah, bahkan orang-orang yang sudah bosan yang mungkin hidupnya cukup lama ya, bosan dengan penderitaannya, mereka justru ingin terlepas dari penderitaannya itu dan mengharap kepada Yang Maha Kuasa. Mereka merindukan hal itu. Nah, semacam ini perlu ditekankan ya pada saat-saat kritis, pada saat-saat terminal di mana pasien tidak ada kemungkinan sembuh ya, maka ini ya bisa kita tekankan ya. Sepanjang pasien bisa sembuh atau adanya keajaiban pasien bisa sembuh, kita dorong. Namun bila tidak, maka kita mendorong pasien agar di akhir hayatnya, agar di akhir ketika menjelang ajal, maka pasien dalam kondisi tenang, bahagia, dan tidak ada yang membuatnya menderita. Demikian 10 langkah yang harus dimiliki oleh seorang perawat agar bisa berinteraksi dengan baik
agar bisa memperlakukan ya secara manusiawi seorang pasien. Harapannya adalah bagaimana kita bisa menikmati bahkan enjoy ya. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa membuka ruang bagi pasien untuk berekspresi baik secara spiritual maupun secara emosional dan seterusnya. Dan mudah-mudahan dengan ini perawat sekali lagi bisa bersikap berperilaku lebih baik ya, dengan langkah-langkah yang telah diuraikan oleh Jin Morton. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.